Yo, what's up cuy? Mantap. Jadi, kali ini kita mau bacain apa sih namanya tuh, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Temanya itu curhat apa ya? Iya, curhat. Iya. Jadi Curahan hati gitu. curahan Cuman hati. hati pakai bahasa Inggris curhat. Iya, Say. Terus di sini aku bareng siapa? Boleh kenalin? Rijal Hengki, bisa dipanggil Ujang. Hengki, Ujang Hengki. bebas lah. Oke, sip. Jadi biar teman-teman semua bisa sharing-sharing gitu kan, yang pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab sama Kang Hengki. Akan. So ya, gimana ya? Dari 1000 pertanyaan, kita milih cuman sekitar 5 atau 6 karena pusingnya. Milihnya pusing Dan paling diacak sih. diacak. Diacak. Ngacak banget gitu, kayak susah gitu 1000 pertanyaan, terus kalau misalnya semuanya harus dijawab kan kayak ya susah lah itu Susah. Pokoknya namanya nama langsung bisa. gimana ya, Lalalala. scroll gitu masih gak YouTuber. Sampai tiga YouTuber. So. Kita mah lah ngobrol-ngobrol sharing-sharing gitunya. Tapi ini mah pasti bakal berupa opini, jadi ya bergantung sama proses hidup juga kan. Kayak misalnya Pengalaman opini. nah orang proses hidupnya kayak gimana, terus Rapi kayak gimana, jadi nanti juga bakal dipetik lah mana yang pelajaran yang bisa diambil. Petik pelajarannya bukan ceritanya gitu. Iya. Oke. Pokoknya namanya nu baik-baikna lah, anu buruk nama di alurang mah. Loba. So, ber. Mang, yang pertama nih ya dari Ogi Yogi Sup. Mang, beri saya tips kepastian dong. Nah, kumaha dah? Aduh. Mang Yogi. Maksudnya. Ya, Beri saya kepastian. Mang, beri saya tips kepastian. Jadi meureunan si eta teh di PHP atau digantung gitu, meureunan ku cewek gitu. Itu dikasih kepastian. Kepastian gitu. Tips. Tah kumaha ya, tips di mana kumaha ya cara? Cara mendapatkan kepastian. Paling tereh, paling cepat buat dapat kepastian itu cuman satu, Apa tuh? Tanyain ke komunikasiin. Misalnya si Yogi nih deket sama cewek, terus si ceweknya itu kayak ngegantung, gak ngasih kepastian apapun. Nya mau sampai kapan Yogi tahu bahwa cewek ini pasti atau enggak kalau misalnya gak pernah ditanyain. yang pertama harus ditanyain dulu. Ditanyain. Kalau misalnya cuma nebak-nebak, nanti salah tebak, misalnya Yogi merasa ngedeketin si Anu, tapi misalnya si Anu itu gak ngerasa sedang dekat sama si Yogi, kan itu jatuhnya bertepuk sebelah tangan, terus miskomunikasi. Kalau misalnya nggak ditanyain dari awal, lambat atau cepat si Yogi bakal tetap sakit hati. Jadi paling pertamanya mending mana lebih baik, mana sakit hati sekarang atau nanti, itu sih pilihannya. Ya sih, terus kumaha lamun misalkan teh itu teh non lah mere perhatian teh anu lebih gitu, tapi nya dina lebih eta teh cuman henteu perasaan gitu, cuman perhatian kayak biasa gitu, perhatian cuman ya si Yoginya yang berharap kali kumaha tamun gitu, perhatian biasa gitu. Salahna ti lalakina, karena lalaki selalu salah. Tapi bener, salahnya ti lalakina. Karena kalau misalnya masalah salah atau benar kan itu soal perspektifnya. Cuman si lalakina kurang observasi lebih lanjut terhadap si awena. Cewek tanya. Siapa tahu si awe itu teh selalu ngasih perhatian lebih teh enggak cuma sama kita doang gitu kan. Ya. Bisa jadi sama orang lain, sama orang-orang terdekat. Kelak jika urang tuh asli Urang kesal. Jadi pengalaman emaknya maksudnya teh urang oge keur aya di posisi eta gitu. Butuh kepastian gitu. Jadi oge butuh kepastian maksudnya teh. Jadi diterima henteu, ditolak henteu dia oge. terus Asli. Jadi moh
entah itu emang non lah orang anu terlalu berharap gitu atau si itu anu memberinya harapan palsu gitu. Cuman bukan harapan palsu sih, ya emang beneran ada beberapa faktor hal gitu anu teu bisa kurang apal gitu kan. Awewe oge boga privasi gitu, punya privasi tersendiri kan. Dia juga berlaku seperti itu teh, aya alasan tersendiri kan. Mal mungkin dia baik teh hanya karena aya naon gitu. Siapa tahu emang sifatnya kayak gitu kan. Iya, sifatnya ke semua orang kayak gitu, welcome, asik sama orang gitu kan. Ya emang kalau dilihat-lihat sama aku juga kan, ya emang ke orang gitu welcome terus hayu-hayu wae gitu kan. Tapi entah kenapa ketika bareng sama dia, chatan sama dia nyaman gitu. Itu teh butuhnya muncetan jeung nu lain mah istilahna teh kumanya Kayak yang biasa. kayak yang biasa, tapi ketika si itu anu ngacet, si itu anu dupi ka hayang ku urang, dupi ka resep ku urang ngacet kan, sok pasti aya timbul anjir ieu urang Karena mana udah punya rasa. Punya rasa gitu kan. Ya begitupun orang pernah iya mah curhat kan, cerita lagi curhat. Curhat bebas. Pernah deketnya deket sih, niat nama tengah deketan, cuman kondisi tiba-tiba deket, kayak sering reply DM atau apapun, terus pindah ke WA, terus manjang tuh di WA. Awalnya mah kayak gak ada niatan buat ngedeketin dia, cuman selama perjalanan itu teh kita teh chatan teh panjang, misalnya bisa sampai 3 hari atau beberapa hari, lama gitu. Terus bahasan juga udah bahasan kehidupan lah, berat. Kehidupan cerita-cerita kita tentang gitu, Masa lalu dia, masa lalu orang. Terus tiba-tiba Aing kan penasaran nih. Lambat laun meskipun awalnya gak ada niat buat ngedeketin, tapi tiba-tiba timbul rasa nyaman di mana udah lama kan ya gak pernah chattingan lagi sama cewek, terus panjang, terus saling cerita ya. Itu udah lama, jadi kayak ketika dapat lagi kayak gitu teh, jangan-jangan cewek ini bener, gitu kan. Iya. Ketika Feeling gitu kan, main feeling gitu. Oke, main feeling. Tapi karena orang gak mau nebak-nebak apakah si cewek ini juga ada perasaan sama atau enggak, baru juga berapa hari Aing langsung nanya, Wah. kamu chatan selama ini sama aku itu gara-gara apa? Gara-gara cuman ngehargain aku sebagai orang yang lebih tua dari kamu. Nah, itu berarti ke poin yang pertama, nanya. Iya. Ya, kan? Nanya. Makanya tadi jawabannya nanya, karena Aing juga langsung nanya ya, orang langsung nanya kayak gimana sih orang teh siapa buat maneh, gitu-gitulah. Terus nanti akhirnya juga dia jawab, meskipun awalnya berkelok-kelok, akhirnya dia jawab kayak, emang awalnya aku itu balas kamu karena aku ngehargain kamu sebagai orang yang lebih tua. Tapi kesini aku balas kamu karena aku pikir dari obrolan kita selalu ada yang bermanfaat. Itu kan nggak menjawab bahwa dia punya perasaan yang sama kan, punya kenyamanan yang sama, jadi oh ya udahlah. Dan setelah itu kita gak pernah kontekan lagi, bener-bener, sampai baru kemarin mulai lagi ada kontekan dan udah tidak melibatkan perasaan lagi gitu. Alasannya Karena apa tuh bisa lost contact kayak gitu? Orang sendiri yang nggak mau ngontek dia, karena orang butuh istirahat ya kan. Siapa yang nggak terluka sih ketika udah mulai timbul perasaan dan ternyata dia dengan mentah-mentah bilang nggak ada perasaan yang sama, kan lumayan sakitnya. Iya, lumayan sakit anjir. Nah terus dari sana kayak udah tergores nih dikit, jadi harus ada yang disembuhin dulu. Kemarin baru chattingan lagi, dan itu pun nggak ada hubungannya sama yang gak ngobrol-ngobrol lagi yang kayak dulu gitu. Cuman ya udah. Jadi makanya jangan mudah baper, bangsat. Itu pokoknya ya emang sih kalau pengalaman gitu, bukan pengalamannya, rata-rata cowok kalau udah baper gitu bakal melebihi si cewek gitu kan. Tapi di awal doang. Iya. Iya sih emang sih. Jadi di awal niatnya masih pengalaman, bukan pengalaman oke sih, ya sharing-sharing sama teman gitu. Cowok mah berawal dari penasaran, bener tuh? Ya.
penasaran heula, udah penasaran mati Baik. lampu. Iya pakai iya tuh lagi. Sorry guys mati lampu. sering mati lampu. Sesi nazar. Jadi pengalaman oge jeung sharing-sharing oge jeung babaturan gitu. Berawal kan dari penasaran, udah penasaran gitu. Apa ya? Sunat teh geus penasaran terus nu kaduana lamun geus penasaran gitu kan otomatis cetan terus nya modus-modus lah biasa laki kumaha dikeluarkan skill-skill yang bapak kamu tukang beca ya. Tahun 2007 kita ya. Bercanda kayak gitu mah terus. Nah, ya kan gitu kan. Udah gitu merenang si cewekna oge apa ya? Bisa ngerespon balik atau bisa malah ilfil gitu, cuek, ilfil gitu kan. Nah, untuk itu marilah kita para cowok gitu nya langsung we lah atau cewek lamun ketika suka nya bilang we langsung gitu. Ih, bentar. Kalau gak salah itu ada pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama Pertanyaan gimana tuh? dari aku Ricky Aditya. Cara tahu dia suka sama kita atau enggaknya gimana? Oh iya. Terus ya berhubungan Nyambung. nyambung dari yang nanya nih dari Ricky. @aku Ricky Aditya. Cara tahu dia suka sama kita atau enggaknya kayak gimana sih? Nah, itu kan menurut tihengki lo ya kumaha tah? Aya teh. Susah buat menginterpretasikan perasaan cewek atau pasangan. Kan ini nanya cowok berarti nanya cewek kan? Ya nanya cewek ini cowok. Yang pasti yang paling mudah mah awali dengan mulai berinteraksi lah, maksudnya kayak chatan atau ngobrol iseng-iseng balas DM atau apa. Tapi kan iya mah berarti konteksna kan geus chatan gitu. Geus chatan tapi hayang apa ya perasaan si dia ke kita tuh kayak gimana sih terus atau ya kayak gitulah. Kumaha ada. Kalau misalnya pertama, apakah dia ngebales chat kita ketika dia sedang online atau enggak? Kan ada nih cewek yang kita udah udah ngechat sama dia gak nge-read sama sekali padahal dia lagi online. Sakit kan? Iya, Nah, sakit berarti itu artinya kita bukan prioritas. Terus juga bisa jadi dilihat dari betapa betapa tertariknya dia buat ngebalas chat kita. Apakah dia ngebalasnya dengan apa adanya atau gimana? Terus juga bisa juga apakah dia fast respon atau enggak. Kalau misalnya fast respon ada dua kemungkinan. Apa tuh? Dia suka atau gabut. Gabut. Karena kalau misalnya dia gabut pasti bakal cepat membalas chat Anda karena dia Gabut. gak ada kerjaan. Iya, gak ada. Terus Cuman itu semuanya belum tentu benar karena itu mah balik lagi ke personality ceweknya. Ada cewek emang yang bisa belak-belakan secara langsung kayak nunjukin bahwa dia itu excited gitu buat chatan sama kita. Ada juga cewek yang malu-malu buat nunjukin tapi ada perasaan suka cuman gak mau ditunjukin. Makanya jawabannya tetap sama, tanyain. Kalau gak berani nanya gak bakalan tahu jawabannya. Tapi sih kalau cek urang mah nya aya naonnya ayalah hiji trik gitu. Ya mah hiji trik. Tapi benar. Itu semua kalau misalnya dari chatan, tapi kalau misalnya dari secara langsung lihat matanya. Kalau misalnya dia senyum dengan cara lihat mata. Aing ka maneh sieun. Jadi kita cowok lihat mata ceweknya terus perhatikan ketika dia senyum kayak gimana. Kalau misalnya ketika kita bakal kerasa sendirilah ketika diliatin misalnya matanya terus kayak malu-malu dia, malu-malu tai kucing. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti ada lah kesempatan. Tapi kalau misalnya ketika maneh tiba-tiba mencoba lihat matanya, liatin terus dia kayak ya kalau gitu berarti Anda menakutkan untuk dia. Sadar diri dan ngaca bener. tapi
Tapi sih lamun cek urang mah nya aya saran sih. Bisa di iya kan meureunnan si cewek itu teh boga Saran sahabat. itu tips. Tips lah. Tips langsung dari King of Fuckboy. Iya. Fuckboy. Enggak lah, enggak King of Fuckboy udah rengseng. Pensiun. Jadi tips lah hiji we ya malah. Atuh loba-loba teh mah iya. Bisa oge kan si cewek itu teh bukan punya sahabat atau teman. Nu teman kan si cewek deui kan. Iya. Terus kurang teh terus we tanyain keadaan atau kabarnya si orang ketiga misalkan tanya temenna tapi orang teh resep ke si eta tapi tanyain terus pojokeun istilah nama ngerti teh di pojokeun jadi di pojok-pojokeun ngaran kumanya nanya-nanya terus tentang sahabat contohnya maneh teh resep ka si A si A teh babaturan jeung si B terus kumaha nah si A ieu teh ku urang teh terus ditanyaan tentang si B kan maneh resepna ka si A nah oleh sebab itu jadi orang teh bakal tahu ya lamun si eta ngerasa cemburu atau jawabanana bener teh bisa jadi iya atau jawabanana kemana meni gitu jadi atau teu nyambung lah teu suportif gitu teu suportif nemalan misalkan kan orang teh si itu keur di mana sih atau teman kamu di mana sih atau kegiatanana naon atau kumaha gitu kan tapi kan lu cewek anu disuka ku kalian gitu kan otomatis bisa dilihat dari jawabanana bisa dilihat dari gesturna lamun secara langsung gitu kan bisa wae gitu kan nah dina eta kan maraneh bisa ya menyimpulkan lah apakah dia itu suka sama kita atau cuman menemani kita ketika dia lagi gabut atau ya gitulah pokoknya mas paling gitu sih tips nama hiji lah bisa wae nya pojokeun si cewek anu ku urang disuka bener. Terus lanjut. Pertanyaan selanjutnya sebelum menit ya 17 kayak ini permainan sebenarnya pertanyaan selanjutnya iya lah ini dari pertanyaan selanjutnya dari Hilal Hasani kasih gue tips nembak cewek udah kenal dan chat selama kurang lebih 2 bulan gue ngerasa dia pas banget sama gue gitu. Nah gimana tuh? Kasih gue tips nembak cewek udah kenal selama ya kurang lebih 2 bulan. Gini nih masalahnya yang ngerasa cocok itu kan maneh lah. Jadi kalau misalnya maneh merasa cocok tapi dianya enggak susah kan? Susah. Tungtungnya nya akhirnya bakal bertepuk sebelah tangan lagi kan. Mending nya kalau misalnya emang udah chatan selama kurang lebih 1-2 bulan itu emang terlihat ada gestur-gestur dan gini nih paling mudah mah ajak dulu ngedate maksudnya ketemu makan atau apa gitu kan. Kalau misalnya udah ketemu mah kita bakal lebih gampang untuk nunjukin bahwa apakah orang ini emang ada perasaan yang sama atau enggak. Dan kalau misalnya pun nanti ada ya nanti bisa di ngedate yang selanjutnya langsung tembak kalau berani. Kalau gak berani ya lewat chat. Tapi masa 2020 sih nembak lewat chat. Iya sih ya kan? Ya kurang lebih cara nembak cewek mah ya tinggal itu mah balik lagi ke pribadi sih, keberanian sih. Cuman mau dengan cara ngechat ataupun langsung itu balik deh ke pribadi. Lebih ke apanya? Tips nih menurut orang mah jangan ditembak, jangan kamu mau gak jadi pacar aku, jangan gitu. Bilang aja I love you misalnya, dia balas I love you tuh ya udah. Berarti itu udah mencerminkan dia itu emang udah suka kembali gitu, suka. Dan nanti kalau misalnya dia ngajak putus, kenapa ngajak putus? Emang kita pernah jadian? Anjing. Karena kan enggak ngajak jadian, cuma bilang I love you doang. Iya. Memang bisa. Tuh logika kepake kan. Jadi
Urang oge ketika si itu cewek anu minta putus, urang mau aya alasan gitu. Emang kita pernah jadian? Pernah jadian. Enggak usah ketang, pokoknya tembak mah tembak lah. Karena cewek butuh kepastian, cowok butuh kepastian. Tapi sih lamun Oh iya, ngomong-ngomong soal tadi yang si Ricky, yang si Ricky. Kan nanyanya gimana cara biar tahu dia suka atau enggak. Susah sebenarnya mah. Cuman pesen nih, buat cewek-cewek, kalau emang suka sama cowok ngomong. Jangan dipendem, terus kita sama orang lain, maneh nyeri hati. Nanti kalau bisa, sanu potek. Oh. Terus misalnya kita tuh selalu, misalnya orang resep ke si A, si A juga resep sama orang, tapi dia teh gak pernah nunjukin bahwa dia resep sama orang, terus orang juga resep sama dia, tapi orang teh minder karena dia itu terlalu sempurna lah buat orang dan saat cek istilah nama itu terlalu. Terus gara-gara itu hal yang seharusnya kita bisa jadian hanya gara-gara yang satu gengsi minder, yang satunya malu-malu, itu gak jadi. Seharusnya kita bisa bahagia bangsat. Jadi kalau misalnya ada yang suka sama orang, di DM dia. Senang edit sirapnya. Terus lamun aya suka ka urang, nya Kemana? ya baiklah sok we. Omongkeun ya. Urang di mana naon? Salila kamu bisa diterima. Kalau misalnya dia bisa diterima, gini, ngapain Kartini capek-capek emansipasi, tapi kalian untuk menyatain perasaan aja gak berani. Anjir. Buat apa? Buat apa coba? Hah? Capek-capek emansipasi, pengen apa gender equality, tapi untuk masalah menyatakan perasaan aja harus selalu nunggu cowok. Kenapa nggak mau mulai sendiri? Disensor. gitu. Lanjut. Biar teh, ya intinya kalau mau nembak mah tembak lah. Tembak lah. Asal jangan tembak. Yakin bisa. Asal jangan Semangat. tembak dalam. Oke. Ini nih. Ini mau. Terus Ini. Terus dari Anggia Nastia. Elogia. Cara menghadapi pasangan yang egois menurut kalian gimana sih? Terus Yang maunya dingertiin terus. Cara menghadapi pasangan yang egois menurut kalian gimana? Terus maunya dingertiin terus itu serius sih. Pernah baca dari Brian Krishna kalau nggak salah, dia tuh bilang kayak gini, cinta itu soal keseimbangan. Gak tuh Brian Krishna, gak tuh siapa, intinya mah ada yang bilang bahwa cinta itu soal keseimbangan ya. Jadi ada yang bilang bahwa cinta itu take and give, selalu ada yang harus dikorbankan dan selalu ada yang harus didapatkan secara keuntungan. Itu keuntungan bisa berarti luas lah. Jadi kalau misalnya dia belum ngerasa bahwa sebuah perjalanan cinta yang sedang dia alami itu gak seimbang, ya kenapa harus dipaksain? Bukan berarti harus nyuruh buat putusnya, cuman realistis lah gitu. Kamu harus kasihan sama hati kamu sendiri, kamu harus kasihan juga sama perasaan kamu. Emang gak capek ngadepin orang yang egois gitu? Kalau misalnya selama dia selama hubungan kalian masih bisa seimbang secara apapun itu, misalnya meskipun dia egois, dia tetap ada yang bisa kamu dapat gitu, misalnya kenyamanannya waktu dia buat bikin kamu bahagia atau apanya, gak apa-apa. Cuman ya ini mah soal keseimbangan. Kalau misalnya ditanya tips bagaimana cara menghadapinya, ya apalagi selain sabar, itu juga kalau misalnya emang siap buat nerima luka yang sebanyak itu gitu. Dari gini nih, kalau pacaran itu sebaiknya jangan dilihat misalnya nih udah lama pacaran atau apa terus sayang mau ditinggalin padahal udah ada dalam toxic relationship. Jadi itu teh kayak kasihan lah sama diri kalian sendiri. Terus kalaupun juga nantinya ditanya tips ngadepinnya biar si cowok itu, kan dia cewek, biar si cowok itu lebih ngerti, satu tetap kunci hubungan adalah komunikasi. Salah. Komunikasi, karena
yang LDR, yang deket atau yang bagaimanapun juga beda agama apa gitu kan. Kalau misalnya bisa dikomunikasikan dengan baik, kenapa enggak? Terus sih kalau dari urang mah nya dia yang pertama itulah tipsnya mah apa ya? Saling bicarakan lah, bicarakan baik-baik. Maksudnya teh ketika lamun dia lagi keluar egoismenya, ngomongin kamu tuh ya ini teh egois ya, tong gitulah maksudnya teh. Lagian juga semua orang punya sisi egoisme masing-masing. Iya. Cuman kan ketika orang saling mengingatkan oge gitu, menjalin hubungan cinta itu soal berkompromi sih, kayak kehidupan lah. iya. Hidup itu sebenarnya soal kompromi. Ketika emang dia bisa berkompromi dengan keegoisan dia, mungkin juga dia bisa berkompromi dengan kekurangan dia dan kalian bisa nerima hal itu, kenapa enggak gitu, lanjutin aja. Cuman kalau misalnya nanti ujung-ujungnya jadi toxic relationship, kenapa harus bertahan? Kan masih ada cowok ya banyak Iya, yang suka kamu itu banyak cuy. yang gak suka sama kita, yang banyak juga. Iya, yang Tapi yang suka sama kita tidak ada dong. ya pokoknya mah non lah bicarakan terus mengingatkan Ingat. dan lamun mentok-mentok teh ya orang teh geus capek geus nyerah geus segala rupa geus segala dikeluarkeun gitu tapi si itu masih gitu kan nyawayahna mengalah. Buat apa bertahan tapi terus sakit? Kalau misalnya ada pilihan untuk pergi dan lalu bahagia. Buat apa bertahan tapi terus sakit? Kalau misalnya ada pilihan untuk pergi dan lalu bahagia. Beri aku jalan yang indah. Pikirin dulu kebahagiaan sendiri gitulah. Intinya mah nah sebelum membahagiakan orang lain teh bahagiakan diri kita sendiri dulu lah. Bener tidak? Boh tina naon we, boh bareng hepan sama teman-teman. Boh main amun laki masih main PS atau kumaha lah. Lupakan masalah yang sedang dialami untuk mencari kebahagiaan. Cuman realistis sebenarnya semua orang pasti butuh punya sisi, punya ruang di hatinya buat seseorang yang dia sayangi. Sesayang apapun dia sama temen, sesayang apapun dia sama keluarga, mereka bisa kasih kebahagiaan, cuman kita tetap butuh seseorang yang bisa dijadikan kita sebagai gimana ya, pacar lah, pasangan gitu, pasangan kan yang selalu support kita, ngingetin gini. kita. Orang tua bisa support, bisa. Keluarga bisa support, Bisa. teman bisa support. Cuman kita perlu beberapa aspek yang suportif yang bisa bikin kita lebih bahagia lagi gitu. Dan lebih semangat lagi gitu kan. Pasti ayalah beberapa orang atau itu pasti aya nu ngaieukeun ngandalkeun pasanganana gitu. Ada yang lebih mendengarkan pasangannya dibanding orang lain. Nah, pasti. itu pasti. Nah, ngaranna bucin nu kitu teh bodoh. Tapi sih tenan naon sih bucin Naon? soalnya kan eta ayeuna mah siga kebutuhan deui gitu. Selama Gitu. kieu balik ke definisi bucin sih. Bucin kan budak cinta. Ketika kita udah diperbudak dengan cinta itu sendiri, ya menurut orang janganlah. Jangan kalau misalnya ulah sampai diperbudak, karena diperbudak masuk atuh. Diksinya aja udah diperbudak. Berarti diperbudak mah kayak kita teh secara tidak rela dipaksa buat ngelakuin hal-hal yang gitu, itu diperbudak. Jadi kalau misalnya bucinnya itu artinya bukan budak cinta tapi bukti cinta. Lanjutkan. Bukti. Jadi harus dibuktikan cinta kalian kepada pasangan kalian. Misalnya contoh sebagai bukti cinta, orang siap antar jemput kemanapun meskipun orang dianggap gojek. Iya. Gak apa-apa, lah dianggap ojek ya gak apa-apa. Yang penting itu mah bukti cinta, ya itu mah gak apa-apa, cowoknya juga gak ngerasa diperbudak kan sama cintanya, jadi aman. Kecuali kalau misalnya
udah masih cowoknya tadi dipaksa buat apa sih buat terus antar jemput, terus si cowoknya juga gak ngerasa diperbudak sama cinta, itu baru salah gitu. Nggak menjawab pertanyaan si Gia, tapi intinya mah Gia kalau misalnya mau menghadapi cowok yang itu mah sabar aja gitu. Iya, Itu kan cara menghadapinya mah sabar. Kalau misalnya ditanyain tips harus apa, komunikasikan. Iya, kok tadi komunikasi terus mengingatkan. Terus ya guys mengingatkan gitu, lamun Kalau geus capek, berubah. lamun berubah nya syukur alhamdulillah, terus lamun capek nya ikhlaskan dan pasrah. Pas nanti juga datang lagi. Banyak yang suka sama Gia. Banyak percaya. Dia Serageo. Aku padamu ya. Di sini aku menunggu kamu. Anjir, enggak ketang canda deh. Canda. Beda. Canda. Sok. Pokoknya mah ya. Iya, dari itu isi itu. Aya tapi kan saya obat teuing. Pokoknya Terlalu mah banyak. Terlalu Seberapa banyak. menit ya? Tuh udah 20 lebih lah pokoknya mah. Coba dah. 32. Itu 32. Ya pokoknya mah alhamdulillah. Alhamdulillah acara ti kawitan dugi karengse parantos dilaksanakan. Hatur nuhun oge ka Siap. Rijal Hengki, Bro. It's my honor. Terima kasih. Bener-bener seneng orang diajak kieu aya nu nganggep babaturan. Biasana gua. Aya pasti aya nu nganggep babaturan. Nyalah pasti. Cuma tara diomongkeun. Udah sarua kesibukan urang oge nya di rumah we. Aya nu ngajakan ulinnya ulin. Eueuh mah cicing. Kalau nggak ada ya di rumah aja main cetan modus biasa lah, skill keluarga. Urang mah aya nama namanya IG-an bang. Ningali stories baturan ke Arulin kan. Cukup. Ya, nuhun lah tapi geus ngajak ka konten ieu. Hampura we. Oh ya, spoiler enon disclaimer kalau misalnya emang tadi yang kita omongin itu cuma opini. Benar atau salah itu mah perihal perspektif. Kita mah cuman ngobrolin apa yang udah kita alami, udah kita jalani selama proses hidup. Jadi kalau misalnya emang ada yang bagus, ambil. Kalau misalnya gak bagus, ya terserah sih mau diambil gak apa-apa. Tapi janganlah buat apa ngambil yang gak bagus. Ya begitulah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa follow juga IG siapa? Ya pokoknya mah Cringy Hippopotamus. Ya pokoknya mah di sini dia aya lah kayaknya. Di dia gitu. Siap. Di dia gitu. Assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum. Bye.